Shalom kepada Ibu dosen kami, Ibu Magdalena Siringoringo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berpresentasi dalam menjelaskan bentuk usaha tetap di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Tiofani Utagalung, NPM 250210. Perkenalkan, nama saya Trinita Veronica Simamora, NPM 20520209 dari grup MA5. Perkenalkan, nama saya Febri Dayani Nenggolan, NPM 205202008, Manajemen 5. Selamat pagi teman-teman, nama saya Teguh Prasetyo, NPM saya 2052015. Saya Tiofani Utagalung akan menjelaskan jenis-jenis bentuk usaha tetap yang meliputi. Pertama, kantor cabang. Kantor cabang didirikan agar mempermudah aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, gedung perusahaan. Salah satu bukti yang dapat dilihat secara fisik suatu bentuk usaha tetap yang bersifat tetap. Yang ketiga, aktivitas manajemen. Menunjukkan kegiatan yang mencakup segala aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dan komoditi bisnis yang dijalankan. Yang keempat, kantor perwakilan badan usaha tetap. Suatu hal yang menunjukkan adanya aktivitas dan interaksi yang bersinergi dan aktivitas kantor pusat. Yang kelima, pabrik yang bergerak pada bidang industri dan manufaktur. Yang keenam, pertambangan dan penggalian, aktivitas usaha dan kekayaan alam. Yang ketujuh, perikanan, aktivitas pengelolaan ikan dari perairan Indonesia. Terima kasih. BUT merupakan perusahaan yang memiliki pusat di luar negeri, namun untuk BUT-nya sendiri diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana perusahaan pada umumnya di dalam negeri, setiap penghasilan yang diterima BUT tidak selamanya objek pajak. Yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dari harta yang dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan kantor dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud atas penghasilan kantor pusat yang digabung ke BUT Indonesia. Jika telah dilakukan pemotongan oleh pihak lain, maka PPH pasal 26 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan atau menjadi tidak final, atau berdasarkan atas pasal 26 ayat 5 huruf A Undang-Undang PPH. Sedangkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atas objek BUT adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya terkait dengan kegiatan usaha BUT. Biaya administrasi kantor pusat yang diperoleh untuk dibebankan sebagai biaya adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT. Yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak nomor 62/PJ/1995. Yang kedua, biaya yang terkait sehubungan dengan penghasilan dari kantor pusat yang penghasilannya dihitung kembali di BUT. Biaya administrasi tersebut maksimal sebanding dengan besarnya peredaran usaha BUT di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha perusahaan di seluruh dunia. Penggabungan atau konsolidasi dari usaha BUT dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau akrual basic. Penghitungan laba bersih setelah pajak diberlakukan beda dengan usaha dalam negeri, karena masih terkait dengan subjek pajak luar negeri. Penghasilan setelah pajak apabila ditransfer ke luar negeri diterapkan tarif 20% dikali penghasilan bruto atau mengacu ketentuan P3B. Atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPH badan usaha BUT pada akhir tahun pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia. Tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPH dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK 03/2011 AP seluruh peredaran usaha perusahaan di seluruh dunia. Rumus perhitungan pajak BUT.
penghasilan kena pajak dikali tarif sama dengan PPh tahunan terutang. PPh tahunan terutang dikurang kredit pajak sama dengan PPh tahunan yang harus dibayar. Branch profit tax sama dengan 20% dikali P3P sama dengan PP tahunan yang terutang. PTX merupakan BUTX Ltd Kamboin atau non-treaty partner. Pada tahun 2019, laba 6 miliar rupiah. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar rupiah. PTX mempunyai kredit pajak berupa PPh pasal 21 sebesar 200 juta rupiah dan PPh pasal 23 sebesar 140 juta rupiah. Maka perhitungan pajak yang harus dibayar oleh BUT yaitu perhitungan PPh tahunan yang terutang 4 miliar 500 juta rupiah dikali 25% sama dengan 1 miliar 125 juta rupiah. Perhitungan PPh tahunan yang harus dibayar 1 miliar 125 juta rupiah dikurang dalam kurung 200 juta rupiah ditambah 140 juta rupiah sama dengan 1 miliar 125 juta rupiah dikurang 340 juta rupiah sama dengan 785 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 26 atau branch profit tax yang harus dibayar sama dengan 20% dikali dalam kurung 4 miliar 500 juta rupiah dikurang 1 miliar 125 juta rupiah sama dengan 20% dikali 3 miliar 375 juta rupiah sama dengan 675 juta rupiah. Saya Tiofani, saya akan menjelaskan tentang pajak mengatur bentuk usaha tetap. Yang pertama, attribution rule, penghasilan suatu bentuk usaha tetap di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing di Indonesia yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya di Indonesia. Contohnya, jika usaha tersebut bergerak di perdagangan, maka semua penghasilan dari aktivitas perdagangan di Indonesia menjadi tanggung jawab pajak. Yang kedua, force of attraction. Penghasilan suatu perusahaan asing di Indonesia adalah semua penghasilan yang meliputi aktivitas usaha sejenis yang meliputi kegiatan usaha kantor pusat. Semua penghasilan tersebut dihitung dan menjadi kewajiban pajak. Yang ketiga, effectively connected. Perusahaan menerima penghasilan pasif, bisa berupa royalti atau pendapatan bunga dari kegiatan bentuk usaha tetapnya di Indonesia yang memiliki hubungan efektif dan dianggap sebagai penghasilan yang harus menjadi kewajiban pajak yang harus dibayar atas kegiatannya di Indonesia. Terima kasih. Ketentuan perpajakan BUT dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Oleh karena itu, setiap tahunnya BUT memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan menyetor pajak penghasilan atas laba yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Tarif perhitungan pajak penghasilan atau PPh yang terutang sama seperti tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu 25%. Pelapor tersebut dilakukan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun wajib pajak badan. Tidak hanya PPh tahunan, BUT juga wajib membayar PPh 26 atau branch profit tax dengan tarif 20% atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan PPh tahunan yang terutang. Namun jika BUT tersebut merupakan treaty partner, maka tarif branch profit tax sesuai dengan perjanjian P3B. Kemudian branch profit tax tidak dikenakan jika penghasilan setelah pajak BUT seluruhnya ditanamkan kembali ke Indonesia. Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun 2010. Tidak hanya wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku wajib pajak badan dalam negeri. Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang tersebut. Sebelumnya tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak yang berlaku pada Undang-Undang PPh nomor 17 tahun 2000 ditetapkan sebesar 10% sampai 30%, mulai dari penghasilan kena pajak 50 juta hingga 100 juta ke atas. Perlu diingat, penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak
dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Saya Tio Vanuta Galung akan menyebutkan contoh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang pertama, badan usaha tetap fisik, yaitu Google, yang terletak di Kantor Sentral Senayan 2 Asia Afrika, nomor 8 Gelora Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kedua, badan usaha tetap proyek, yaitu Waskita Karya, yang mengambil proyek konstruksi di luar negeri untuk mengembangkan jalur kereta api dari Takek di Laos ke Pelabuhan Phung Ang di Vietnam. Yang ketiga, badan usaha tetap asuransi, yaitu AXA, yang menanggung risiko di Indonesia. Terima kasih.